Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai koordinasi antar departemen dalam perusahaan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ana Mansur dan ada rekan saya yang nantinya akan menjelaskan juga. Yang pertama adalah Emma Julianti, Novira Anggraeni, Reta Intan Nur Hafiyaya, dan Tiara Tresna Bahtiar. Pengertian koordinasi. Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen yang tidak bisa terpisah dari fungsi manajemen lainnya karena fungsi koordinasi adalah fungsi yang menghubungkan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Banyak literatur yang mengatakan bahwa fungsi koordinasi merupakan fungsi manajemen yang paling penting. Dengan mengoptimalkan fungsi koordinasi, organisasi akan menjadi semakin baik dan menghindari resiko yang mengancam organisasi. Koordinasi berarti mengikat, mempersatukan, dan menyelaraskan semua aktivitas dan usaha. Mengapa komunikasi yang menjadi inti dari fungsi koordinasi? Karena dengan komunikasi, semua orang mampu melakukan hubungan dengan orang lain. Bidang pemasaran bisa berkoordinasi dengan bidang keuangan, dan bidang sumber daya manusia bisa berkoordinasi dengan pemimpin organisasi. Selanjutnya, dalam pengertian koordinasi lainnya, menurut J.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut E.F.L. Brecht, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan tersebut dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Sedangkan menurut McFarland, koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Dr. Awaludin, koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga terdapat saling mengisi, membantu, dan melengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Julianti. Di sini saya akan membahas materi mengenai peranan koordinasi dan juga tujuan koordinasi. Baik, langsung saja kita bahas materi pertama, yaitu mengenai peranan koordinasi. Koordinasi berperan sangat penting dalam kegiatan organisasi, yaitu meliputi 1. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percocokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan. Yang kedua, agar pekerja dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, dapat memanfaatkan sarana dan prasarana dalam pencapaian tujuan. Yang keempat, agar semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi. Dan yang kelima, agar semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan koordinasi. Tujuan dilakukannya koordinasi dalam perusahaan atau organisasi yaitu meliputi untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran. Yang kedua, untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah terciptanya sasaran perusahaan. Yang ketiga, untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan. Yang keempat, untuk menghindari keterampilan overlanding dari sasaran perusahaan. Yang kelima, untuk menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan. Dan yang keenam, untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur manajemen ke arah sasaran organisasi atau perusahaan. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya.
Selanjutnya, kita masuk dalam manfaat koordinasi. Manfaat dari koordinasi antara lain sebagai berikut. 1. Tercapainya KISS atau koordinasi, integrasi, sinkronasi, dan simplikasi, supaya pencapaian tujuan organisasi diraih seefektif dan seefisien mungkin. Kedua, menjadi problem solver di setiap masalah dan konflik semua pihak. Yang ketiga, membantu pimpinan dalam melakukan sinergi dan integrasi berjalannya tugas-tugas yang ada dengan pihak yang berkaitan. Ketika keterkaitan dengan berbagai unit atau divisi semakin besar, maka semakin tinggi kebutuhan akan koordinasi. Yang keempat, mendukung pimpinan untuk mensinergikan dan mengatur perkembangan antara satu unit dengan unit lainnya. Yang kelima, supaya pimpinan bisa melakukan sinkronasi kegiatan fungsional dengan berbagai tujuan masing-masing unit yang berbeda demi tercapainya tujuan bersama seefektif dan seefisien mungkin dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Yang keenam, membagi pekerjaan di masing-masing unit supaya tidak terjadi overlapping. Semakin besar skala pekerjaan yang didapatkan, maka semakin tinggi kebutuhan akan koordinasi. Hal ini mempunyai tujuan supaya tidak ada pekerjaan yang sama yang dijalankan divisi yang berbeda karena akan membuat suatu pemborosan anggaran. Selanjutnya, penerapan koordinasi. Koordinasi memerlukan beberapa persyaratan untuk diterapkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sense of cooperation atau perasaan untuk bekerja sama, yaitu harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang. Yang kedua ada revolving. Dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan. Dan yang terakhir ada team spirit. Artinya, satu sama lain pada setiap bagian harus menghargai kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi. Selanjutnya, koordinasi antar departemen. Yang pertama, menurut Kohli dan Jaworski 1990, P 9-10 berpendapat bahwa interaksi antar departemen memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam merespon kepekaan pelanggan terhadap kualitas dari produk yang ditawarkan perusahaan. Aspek pertama yang dilihat oleh Kohli dan Jaworski adalah konflik dalam interaksi antar departemen. Aspek yang kedua adalah keeratan hubungan atau connectiveness antar departemen. Aspek ini adalah derajat sejauh mana kontak langsung baik formal maupun non-formal terjadi antara karyawan antar departemen. Yang kedua, keeratan hubungan merupakan aspek penting dari interaksi antar departemen. Keeratan hubungan memberikan akses atau kemudahan bagi berlangsungnya interaksi antar departemen dan pada akhirnya mempengaruhi proses pengembangan kualitas produk perusahaan. Yang ketiga, menurut McClellan and Wilmot 1990 P32 menyatakan bahwa komunikasi merupakan proses penyebaran dan saling bertukar informasi antar departemen di seluruh perusahaan. McClellan dan Wilmot 1990 P33 berpendapat bahwa komunikasi merupakan aspek penting dalam hubungan antar departemen. Departemen-departemen dalam perusahaan sering melakukan komunikasi saat terdapat masalah-masalah yang berkembang. Oleh karena itu, komunikasi lateral antar departemen perlu dikembangkan agar interaksi antar departemen dapat menjadi lebih efektif. Di sini ada contoh koordinasi. Contoh koordinasi bisa kita lihat pada berbagai situasi dan tempat,
seperti lingkungan kerja atau sekolah. Berikut ini beberapa contoh koordinasi yang sering terjadi di sekitar kita. Koordinasi di lingkungan kerja, yaitu misalnya koordinasi yang dilakukan oleh seorang manajer penjualan dengan pihak terkait dalam sebuah perusahaan, baik secara horizontal maupun vertikal. Selanjutnya, seperti kita ketahui, manajer penjualan bertanggung jawab dalam proses penjualan produk yang dipasarkan oleh perusahaan. Pada pelaksanaan tugasnya, manajer penjualan akan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Yang terakhir, mulai dari koordinasi dengan internal organisasi seperti general manager, bagian produksi, supervisor, penjualan, staff, hingga koordinasi dengan pihak eksternal seperti mitra bisnis dan konsumen. Selanjutnya ada dampak kurang koordinasi. Kurangnya koordinasi dalam organisasi bisa berdampak sebagai berikut. Yang pertama, petugas atau pejabat setiap satuan organisasi berselisih pada suatu wewenang atau bidang kerjanya, yang masing-masing beranggapan sebagai termasuk dalam juridiksinya. Yang kedua, terdapat saling pelemparan tanggung jawab disebabkan masing-masing merasa bahwa suatu wewenang atau bidang kerja tidak masuk dalam lingkupnya. Yang ketiga ada terdapat keputusan yang ternyata dibuat dengan kurang sempurna karena tidak adanya keterangan lengkap di satuan organisasi yang berkaitan atau dari tingkat bawahnya. Selanjutnya, akhirnya penjalan yang dapat dilihat juga yakni timbul banyak badan khusus atau satuan organisasi. Yang terakhir, non-struktural, seperti panitia, komisi, tim, satgas, dan sebagainya, yang masing-masing berdiri sendiri untuk menyelesaikan suatu tugas yang pada nyatanya sudah bisa dicakup atau dimasukkan ke dalam susunan organisasi yang sudah ada. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selanjutnya, kita akan melanjutkan sesi diskusi tanya-jawab di grup WhatsApp. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.